Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah pada tahun ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini masih diberi kesempatan untuk berada di dalamnya, sehingga berarti kita mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh dengan nilai yang sangat tinggi. Para jamaah, sebagai tanda bahwa kita itu bersyukur kepada Allah, maka marilah kita dengan bersungguh-sungguh berusaha mengisi amal soleh di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Para jamaah, mari kita belajar kembali tentang puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan ini banyak sekali hikmahnya. Salah satunya, kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa yang kita lakukan ini bisa menjadi perisai, benteng, tameng, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kebaikan kehidupan kita. Nah, para jamaah, persoalannya adalah puasa yang kita lakukan sehingga bisa menjadi tameng itu puasa seperti apa? Tentu para jamaah tidak puasa sekedar puasa, atau dalam bahasa lainnya tidak puasa sembarangan, tetapi puasa yang dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Nah, sekarang puasa yang sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya itu seperti apa? Para jamaah, kalau kita belajar fikih, dalam definisi tentang puasa itu umumnya dikatakan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dari terbit fajar atau subuh hingga terbenam matahari atau maghrib. Itu yang populer yang kita dapatkan tentang definisi puasa. Nah, para jamaah, definisi itu tidak salah, tetapi dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya belum cukup. Belum cukup kalau puasa seperti itu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau memperingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, engkau jangan mengira bahwa puasa yang kalian lakukan itu hanya dengan tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Tidak cukup. Belum sempurna. Tetapi seharusnya ketika engkau berpuasa itu adalah bikafil jawarih kulliha mimma yakrahullahu ta'ala, kata Imam Ghazali. Ketika engkau berpuasa itu seharusnya selain yang tadi itu juga harus mencegah, menahan seluruh anggota badan kita ini
dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Apa saja anggota tubuh kita itu? Antara lain telinga, mata, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Ini semua jangan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu lebih lanjut Imam Ghazali mengatakan, engkau ketika berpuasa itu harus menjaga matamu, penglihatanmu dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Engkau harus juga menjaga mulutmu dari bicara yang tidak berguna. Jadi para jamaah, ketika kita puasa itu nggak boleh ngomong sembarangan, ngomong yang nggak berarti, yang nggak ada gunanya, tidak boleh, kata Imam Ghazali. Dan engkau juga menjaga telingamu dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa saja? Banyak. Di antaranya adalah gunjingan, mendengar orang yang menggunjing, rasani. Orang yang mendengar sama dengan bicara, sama-sama dosanya, kata Imam Ghazali. Untuk itu Imam Ghazali bagian akhir dalam paragraf itu mengatakan, jika engkau berpuasa sudah mencoba untuk menahan diri dari perut dan juga kemaluan, seharusnya engkau juga harus menahan diri dari seluruh anggota badan kita ini dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dari sini kelihatannya agak berat ya puasa itu. Itu sebabnya yang begini ini kalau perlu setiap hari disampaikan materinya. Bahwa puasa itu tidak cukup hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga harus menjaga tangan, jangan digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Sekarang tangan ini paling banyak dosa. Kenapa? HP. Dari HP kita menemukan ada Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram. Orang yang gatelan tangannya itu nulis saja pakai tangannya itu, dan kadang-kadang mengungkapkan hal-hal yang tidak baik yang bisa menyinggung orang, menyakitkan orang dan sebagainya. Itu tangan melalui medsos. Orang yang puasa tidak boleh, bisa merusak puasanya itu. Mimma yakrahullahu ta'ala, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Kaki digunakan untuk apa? Tidak boleh kita berangkat di tempat maksiat ketika puasa, tidak boleh. Mata, telinga, lisan juga begitu, harus dijaga supaya tenang dan hanya melakukan hal-hal yang baik. Itu ketika berpuasa. Itulah kata Imam Ghazali, tamamu syam, puasa yang sempurna seperti itu. Para jamaah, penceramah menyampaikan begini bukan berarti penceramah sudah sempurna, sama sekali tidak. Tapi penceramah sangat bersemangat karena ingin menasihati diri sendiri. Hati-hati kalau puasa, yang sungguh-sungguh, yang serius, itu maksudnya. Nah, para jamaah, seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah, ketika ditanya tentang bagaimana puasa yang baik itu, beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal ma'tham. Jika engkau berpuasa, maka kendalikan juga telingamu, penglihatan, juga lidahmu dari perbuatan dusta, bohong, dan juga dosa dan maksiat. Itu kalau puasa. Jadi para jamaah, kalau kita berpuasa kok masih berbohong, rusaklah puasa kita. Tidak ada artinya. Nah, para jamaah, itulah gambaran puasa yang tamam, yang sempurna, kata Imam Al-Ghazali. Puasa lahir, puasa batin. Nah, puasa yang seperti inilah para jamaah yang nanti sanggup membangun kekuatan pada diri orang itu sehingga menjadi perisai, junnah atau benteng.
Kalau puasanya itu biasa-biasa saja, ya nggak akan sanggup membangun benteng atau perisai. Puasa yang itu tadi itulah yang memungkinkan untuk membangun sebuah benteng yang kokoh pada orang itu, sehingga orang itu mudah untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya para jamaah, dalam beberapa hadis dapat kita ungkapkan ketika Nabi bersabda bahwa puasa bisa menjadi junnah atau perisai atau benteng. Membentengi apa? Paling tidak ada 5. Yang pertama para jamaah, ketika orang sudah sungguh-sungguh berpuasa, puasa dalam pengertian semuanya tadi itu, mengendalikan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik, maka puasa yang begini ini akan membentengi dirinya, menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat otomatis. Karena ketika dia puasa sudah berniat untuk mengendalikan diri, sehingga tidak mungkin dia berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua para jamaah, dalam hadis disebutkan asyamu junnatun minan nar. Puasa bisa menjadi benteng atau perisai dari siksaan api neraka. Jadi kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, dijamin tidak akan masuk neraka, terbebas dari api neraka. Ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali berkomentar tentang ini. Para jamaah beliau mengatakan begini: kalau ada seseorang di dunia ini sanggup berpuasa dengan baik, sehingga dengan puasa yang baik itu dia bisa menghindar dari segala macam dosa dan maksiat, maka otomatis nanti di akhirat puasa yang dilakukannya itu dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tetapi sebaliknya, ini yang mengerikan para jemaah. Kalau ada orang berpuasa di dunia ini seperti kita sekarang ini, kok puasanya sama sekali tidak bisa membuat dirinya terhindar dari dosa. Artinya dia puasa masih dosa, dia puasa masih maksiat. Maka puasanya seperti ini tidak akan menyelamatkan dia dari api neraka. Na'udzubillah yang tadi. Untuk itu para jamaah, mari kita berusaha sekuat tenaga kita, sebisa kita untuk berpuasa yang sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Yang ketiga para jamaah, puasa yang dilakukan dengan baik akan bisa membuat orang itu selamat atau terhindar dari sifat kikir, bakhil. Kikir bakhil itu artinya dia punya sesuatu tapi maunya dinikmati sendiri, tidak memperhatikan pihak lain yang membutuhkan. Ada orang fakir miskin menangis kelaparan, diam saja, nggak peduli. Itu namanya kikir bakhil. Kikir bakhil. Nah, kalau ada orang puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan. Ada orang ulama zaman salaf itu, ulama salaf ditanya, "Wahai guru, kenapa sih kita kok disuruh puasa?" Sang guru itu menjawab, "Liyadzuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal ja'i'." Di antara hikmah berpuasa itu agar orang-orang yang kaya-kaya itu pernah merasakan bagaimana sakitnya lapar, bagaimana menderitanya orang yang lapar. Nah, dengan menghayati tentang sakitnya orang lapar itu diharapkan tumbuh dalam dirinya rasa empati kepada fakir miskin yang sudah biasa kelaparan itu. Sehingga berikutnya ada keinginan untuk berbagi dan menyantuni mereka. Nah, jika ini dilakukan berarti tidak lagi kikir, tidak lagi bakhil, karena dia sudah bisa bersedekah kepada pihak lain. Ini diantara hikmah dari puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat para jamaah, ibadah puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi junnah, tirai tutup, tameng, benteng dari musibah.
Sebuah hadis diriwayatkan bahwa asyamu junnatun minan nari wa min bawa ikid dahri. Puasa bisa menjadi perisai dari api neraka dan juga dari bencana atau musibah zaman. Jadi kalau orang itu ahli puasa dengan baik, andaikan terjadi musibah, maka dia akan terhindar atau minimal dapat kebahagiaan yang sedikit atau yang kecil. Yang terakhir para jamaah, ibadah puasa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan bisa menjadi junnah, perisai, tameng dari sikap bodoh atau tindakan bodoh. Apa tindakan bodoh itu? Tindakan bodoh adalah mengambil keputusan tanpa pertimbangan akal sehat. Keputusan yang diambil dengan emosional tanpa pikir panjang, itu tindakan bodoh. Orang yang ahli puasa tidak akan melakukan itu. Di dalam beberapa hadis sahih dikatakan, asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Puasa bisa menjadi perisai, karena itu jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Bertindak sembarangan tanpa pertimbangan akal sehat. Nah, para jamaah, kalau puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai nasihat Nabi tadi, tidak mungkin orang ini akan gegabah. Orang yang puasa itu akan berusaha sedemikian rupa yang baik. Sikapnya ditunjukkan dengan tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak emosional. Itulah orang yang puasa yang sesungguh-sungguhnya. Jabir juga mengingatkan, jangan samakan ketika engkau puasa dengan tidak puasa. Ketika puasa, berusaha sesungguh-sungguhnya, hidup tenang, santun, dan andaikan suatu saat diajak orang untuk duel, bertengkar, maka kata Nabi, jangan diladeni. Dalam bahasa khasnya itu, katakan pada yang ngajak duel tadi itu, maaf, aku sedang puasa. Artinya jangan diladeni. Nah, para jamaah, jika pesan Nabi seperti dituruti, diikuti, maka orang yang berpuasa akan berusaha untuk bersikap sedemikian rupa, tenang, baik, santun, dan tidak akan mau berkelahi. Ada kisah menarik tentang ini para jamaah, bagian terakhir. Ini kisah sudah sangat populer di dunia, terutama di Arab. Judulnya Ats-Tsu'ban wal Minshar, ular dan gergaji. Diceritakan para jamaah, tukang kayu ini ketika udah sore selesai bekerja, kemudian peralatan tukang disimpan di gudang. Malam hari para jamaah, ular datang. Gambarkan ular itu tubuhnya panjang, ya, berkelok-kelok ketika berjalan. Nah, ketika masuki gudang simpanan peralatan tukang tadi itu ada gergaji dan tubuhnya terkena gigi gergaji. Jelas, berdarahlah ular itu. Tentu ular merasa kesakitan dan ular marah. Ular mengira bahwa ada sesuatu yang menyerang dirinya. Nah, ular ini tidak punya otak, tanda petik ya, tidak punya akal sehat, maka dia memenuhi keinginannya untuk membalas. Apa yang terjadi? Gergaji tadi kan dipatoknya, jeros dengan mulutnya itu. Apa yang terjadi? Mulutnya gelacaran, berdarah-darah. Dan ular semakin marah. Akibatnya para jamaah, gergaji tadi kemudian dililitnya seluruh tubuhnya untuk melilit gergaji itu keras-keras. Akhirnya terjadi, tubuh ular tadi itu hancur, berdarah-darah, akhirnya binasa. Mengapa itu terjadi? Karena ular tidak menggunakan akal sehatnya. Ular bertindak bodoh, emosional. Kalau masih nyerang kok dianggap ada nyerang, padahal dia sendiri yang salah. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini semua menginspirasi. Yang paling penting para jamaah, dalam kita berpuasa ini, mari kita berpuasa yang sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya.
Dalam arti tidak hanya sekedar menahan makan, minum, tapi juga menahan seluruh anggota badan kita ini dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.